Gitu ya. Atmosfernya si planet Neptunus ini sama seperti Venus tadi, atmosfernya tebal, juga kayak tadi Jupiter ada banyak badai, ada banyak berangin. Sehingga kalau tadi di Jupiter adanya yang bulatan merah tadi, kalau di Neptunus adanya warna biru. Makanya badai. Badai salju, seperti badai salju ya. Iya, seperti badai. Kedinginan. Nah, sekarang Kak Ajeng mau tanya tadi planet yang paling kecil berarti planet apa? Paling kecil apa? Merkurius. Merkurius kalau planet paling kecil. Yang planet paling panas? Venus. Apa? Venus. Venus. Kalau planet paling panas. Kalau yang disebut planet merah apa? Mars. Planet yang cincinnya paling tebal? Saturnus. Planet yang bulannya paling banyak? Saturnus. Kalau planet terbesar? Jupiter. Kalau planet yang bau tadi? Uranus, betul. Wah, pintar-pintar adik-adik ini. Kak Ajeng senang sekali kalau Kak Ajeng bisa menjawab semua. Nah, berarti planet terjauh tadi apa ini? Planet terjauh yaitu planet Neptunus ya. Jadi dia atmosfernya tebal dan memiliki angin yang besar-besar juga seperti pada yang di Jupiter. Nah, berarti tadi kita udah belajar tentang Udah bukan planet lagi di tata surya. Udah sudah planet apa Pak? Tanya aja sama Kak Ajeng. Kak Ajeng, kenapa Pluto nggak jadi planet ke-9? Nanti Kak Ajeng jelasin ya. Kan ini kita masih di 8 planet. Nanti Kak Ajeng jawab di slide selanjutnya. Oke? Yang planet yang kecil di planet. Ada planet kecil-kecil di tata surya. Nah, sekarang tadi kita udah belajar planetnya. Sekarang Kak Ajeng mau menjelaskan ternyata planet-planet ini berputar mengelilingi yang paling pusat tata surya. Apa pusat tata surya kita? Matahari. Matahari kita warnanya apa ya? Ini aku lihat foto nih. Ini koran foto ya. Waduh, cepat sekali ya, Merkurius cepat sekali. Oke, jadi apa namanya? Kita punya pusat tata surya yang bernama matahari. Ini Mars. Ini kan Mars. Ini soren-sorenan gitu ya. Kok Marsnya warna ini ya? Kok nggak mau warna merah? Mausnya foto lebih kecil nih. Ini foto ini lebih kecil foto. Kalau matahari bintang atau planet? Ada yang tahu? Bintang. Betul. Jadi matahari adalah bintang ya, bukan planet. Nah, matahari ini adalah pusat tata surya kita, sehingga planet-planet lain seperti Bumi, Merkurius, Venus tadi itu semua berputar mengelilingi matahari. Itu namanya revolusi. Apa namanya? Revolusi. Jadi revolusi adalah berputarnya planet-planet mengelilingi matahari. Semakin jauh planet dari matahari, dia akan semakin pelan atau semakin lambat mengelilingi mataharinya. Kan bisa kita lihat ya, ini Merkurius yang paling dekat, dia muternya cepat gitu ya. Cepat banget sama kayak Venus. Nah, tapi kalau bisa kita lihat yang Neptunus atau Uranus yang jauh, kayak nggak berputar ya, padahal mereka berputar juga, tapi nggak terlihat karena sangat lambat. Begitu ya, jadi ini namanya revolusi atau jadi planet gas itu ya lebih pelan mutarnya ya. Iya, jadi planet gas lebih pelan mutarnya karena mereka lebih jauh dari matahari. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita udah tahu revolusi atau ketika planet ini bergerak mengelilingi matahari, planet bergerak mengelilingi matahari ini sambil berputar juga, namanya rotasi. Jadi apa namanya, ketika tadi planet-planet, kan Kak Ajeng punya ini ya, bola. Itu ada namanya di sini, namanya Earth.
Jadi ada, kan tadi kan ketika planet bergerak mengelilingi matahari, gitu ya. Itu yang berputar kayak gasing Beyblade. Jadi dia ternyata si planet ini masing-masing berotasi juga. Jadi misalnya Kak Ajeng punya ini bola, ya kan tadi kan dia berputar ya mengelilingi matahari, begitu kan di tengah. Nah tapi ternyata ketika dia bergerak mengelilingi matahari ini dia nggak diam aja, tapi dia sambil berputar juga. Jadi si planetnya ini dia sambil berputar mengelilingi matahari juga. Begitu ya. Jadi namanya rotasi. Jadi ketika planet ini berputar sekali gini sambil berputar mengelilingi matahari, tadi kan ketika dia berputar mengelilingi matahari namanya revolusi. Namun ketika dia berputar sendiri seperti ini namanya rotasi. Oke? Kalau tadi dia mengelilingi matahari namanya revolusi. Kalau dia berputar sendiri mengelilingi porosnya gini namanya rotasi. Nah, planet itu semua bergerak rotasi gini sambil mengelilingi matahari. Gitu ya. Jadi dia planet ini punya ketika mengelilingi matahari tidak diam tapi dia sambil berputar juga. Kelihatan bola yang Kak Ajeng pegang? Gitu ya. Jadi dia juga sambil berotasi mengelilingi matahari. Kalau tadi dia mengelilingi matahari namanya apa? Revolusi. Revolusi. Kalau dia berputar sendiri namanya? Rotasi. Rotasi. Jadi jangan kebalik ya. Betul, kalau dia mengelilingi matahari namanya revolusi, ketika dia berputar sendiri namanya rotasi. Sekarang Kak Ajeng mau kasih lihat. Kak Ajeng punya video. Nih, jadi semua planet ini yang berputarnya. berputar. Celes. Ini aku lihat Celes. Celes yang kecil sama Pluto. Sama-sama ini. Merkurius kok putarnya pelan? Betul. Rotasinya Sangat ke atas, ini ke bawah, ini miring ke situ. Jupiter miring ke atas, ke kanan, miring ke atas, ke bawah. Ya, jadi putarannya beda-beda ya. Ada yang miring ke atas, ada yang miring tengah, ada yang miring ke bawah. Tadi ya semua pada jawab gitu ya. Terus serius muternya Venus sama Merkurius kok kayak gini ya, nggak cepat. nggak cepat kayaknya ya. Dia ternyata dia waktu tadi revolusinya cepat mengelilingi matahari, tapi dia rotasinya lambat. Dia rotasinya Venus itu kan balik kan, itunya mutarnya balik. ya. Kalau Uranus, Kak Ajeng kasih lihat, kalau Uranus dia muternya gelinding ya, nggak kayak planet yang lain. Dia muternya gelinding. Celes putar. Sama Jadi, yang lainnya ini. Siapa yang mutarnya menggelinding? Uranus ya. Celesnya yang itu yang ngebucuk. Menggelinding Juga ya Celes. paling parah Pluto sih. Dan juga coklatnya mirip Tuan ya. Ya, jadi kalau yang lainnya putarannya sama, hampir mirip. Kalau Merkurius sama Venus tadi putarannya lambat, tapi kalau Uranus dia putarannya menggelinding kayak kita menggelindingkan bola begitu ya. Kita lanjut. Nah, ini jarak dari matahari, diameter sama periode rotasinya. Kita bisa lihat bahwa walaupun dia jaraknya sangat dekat dengan matahari, Merkurius ini, tapi periode rotasinya bisa 58,6 hari. Dia periode rotasinya sangat lambat. Padahal kalau tadi bumi aja yang jaraknya dari matahari 1 AU, dia perputaran rotasi satu rotasinya cuma 1 hari atau 0,99 hari. Gitu ya. Kalau tadi sekali bumi berputar itu 1 hari, tapi kalau Merkurius sekali berputar bisa 58 hari. Lambat sekali. Namun kalau periode revolusinya lebih cepat karena dia dekat dengan matahari. Jadi revolusinya Merkurius hanya 88 hari. Kalau bumi butuh 365 hari. Gitu ya. Jadi walaupun tadi rotasinya bumi cepat, tapi revolusinya lebih lambat. Kalau Merkurius rotasinya lambat,
evolusinya lebih cepat. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi kalau evolusi itu tergantung sama jarak dari mataharinya, sehingga kalau jaraknya dekat dia semakin cepat. Tapi kalau misalkan rotasi tergantung sama si besaran planetnya juga. Begitu. Nah, selain tadi kita udah belajar planet, ada bulan-bulan juga. Apa aja ya selain planet yang ada di tata surya ini? Objek apa lagi ya yang ada di tata surya? Ada yang tahu? Sabuk Kuiper, sabuk asteroid, sabuk asteroid, sabuk asteroid, Sabuk asteroid. Apa lagi? sabuk Kuiper, komet, Apa lagi? meteor, Meteor. Ada lagi? Apa? Oh, kamu pintar. Planet kecil, betul. Jadi tadi ada banyak ya. Tadi ada sabuk Kuiper, asteroid, ada meteor, ada asteroid, terus ada yang bilang tadi planet kecil gitu ya. Jadi isi tata surya kita banyak ya, bukan cuma planet, bukan cuma 8 planet utama tadi, tapi ternyata isi tata surya kita cukup banyak objek lain atau benda lain di tata surya ini. Kita lihat ya. Nah, yang pertamanya ada planet kecil yang tadi pertanyaannya. Kak Ajeng, kenapa Pluto udah bukan planet lagi tapi namanya planet kecil gitu ya? Betul. Dalangnya Pluto yang kecil. Nah, karena ukuran Calon itu maksudnya apa sih calon? Nama planet kecil. Nah, aku nggak tahu, belum pernah dengar. ya makanya Kak Ajeng kasih tahu ya. Jadi Celes, ya, jadi planet kecil tadi kan kenapa Pluto udah bukan planet lagi, karena memang Pluto ini karena ukurannya sangat kecil, dia kecil sekali gitu ya. Makanya disebutnya udah planet kecil, bukan planet lagi. Jadi yang punya planet utama itu yang ukurannya cukup besar atau mendekati ukuran planet yang sesungguhnya. Kalau ini karena misalkan planet Pluto sangat kecil, makanya dia dibarengin sama planet-planet lain yang namanya planet kerdil atau planet katai gitu. Nah, planet katai ini atau planet kerdil ini jalurnya itu belum bersih kayak tadi. Kalau planet-planet tadi revolusi mengelilingi matahari, di jalurnya tidak ada benda lain gitu ya, hanya si planet tersebut. Tapi kalau planet kerdil atau planet kecil itu lintasannya masih ada benda-benda lain yang suka bergabung di jalurnya tersebut. Makanya dia namanya planet kerdil atau planet katai, karena jalurnya bukan jalur dia sendiri, tapi juga ada benda lain gitu. Gitu ya. Planet kerdil ini, si Pluto ini nggak sendirian. Jadi di si Pluto ini di sebelah jauhnya Neptunus itu ada teman-temannya yang lain, ada Charon, ada Haumea, ada Makemake, begitu ya. Kalau Ceres ini sebetulnya letaknya di sabuk asteroid, jadi lebih jauh ya dari matahari. Charon sama Pluto memang lebih kecil ya. Oh, dilihat ukurannya. Kalau Ceres itu letaknya sebetulnya di sabuk asteroid, bukan di dekat Pluto. Dekat itu kan dekat itu matahari, dekat matahari kan. Siapa yang dekat dengan matahari? Kalau Ceres ini artinya di sabuk asteroid dekatnya Mars dan Jupiter. Kalau sabuk asteroid yang mau sama Jupiter dan Jupiter, tapi berapa meter dari matahari? wah, jauh sekali. Nggak ada, bukan meter lagi satuannya, tapi bisa AU gitu ya. Jadi berbandingannya dengan jarak bumi dan matahari. Jadi kalau Ceres itu di sabuk asteroid, kalau Pluto, Charon, dan Makemake itu sebelah jauh dari Neptunus begitu. Makanya Pluto udah bukan planet lagi, tapi dia masih ada di sana. Plutonya belum hilang ya. Kalau misalkan dibilang Plutonya hilang nggak Kak? Enggak, Pluto masih ada di tata surya, masih ada di luar angkasa, masih ada bentuknya, belum hilang, belum punah gitu ya, tapi masih ada. Tapi namanya aja yang jadi beda. Namanya tadinya planet biasa, jadi planet kecil atau planet kerdil. Kakak, emang bumi itu termasuk planet kecil ya? Kok di situ ada bumi?
Enggak, ini cuma buat nunjukin bahwa besaran bumi seperti ini, maka Pluto itu bahkan nggak sampai satu bumi gitu. Jadi ini untuk perbandingan saja. Begitu. Jadi bumi di sini bukan masuk ke planet kerdil, tapi ini adalah perbandingan besaran bumi dengan planet-planet kecil. Jadi kalau kita lihat nih, buminya aja baru sepertiga gini kelihatannya, tapi Plutonya udah penuh. Berarti kan kelihatan bahwa Pluto itu sangat kecil dibandingkan dengan bumi. Begitu. Mengerti? Oke. Terima kasih. Nah, kita lanjut ya. Nah, tadi selain ada planet kecil, ada juga tadi kan ngomong sabuk asteroid gitu ya. Sabuk asteroid itu apa Kajeng? Sabuk asteroid itu isinya kumpulan dari beribu-ribu atau berjuta-juta asteroid. Kenapa dibilang sabuk asteroid? Karena memang isinya asteroid semua seperti membentuk lintasan sendiri begitu. Jadi ada jalur di antara Mars dan Jupiter, itu ada jalur sendiri namanya sabuk asteroid. Isinya batuan-batuan dari si asteroid ini. Jadi asteroid itu apa? Asteroid itu adalah batuan atau logam yang banyak ditemukan di antara orbit Mars dan Jupiter atau tadi namanya sabuk asteroid. Gitu ya. Asteroid ini kelihatan kan bentuknya batuan yang bentuknya nggak bulat sempurna. Kadang bentuknya lonjong, kadang bentuknya ada yang nggak beraturan begitu ya. Jadi asteroid ini bentuknya memang tidak beraturan seperti batuan-batuan kalau adik-adik lihat di taman gitu ya atau di lapangan ketemu batu. Nah, seperti itulah batuan-batuan asteroid, cuma memang ukurannya jauh lebih besar daripada batuan yang ada di bumi begitu. Nah, ini kita bisa lihat ada titik kecil yang bergerak ini. Itu kalau kita lihat asteroid bergerak juga ternyata kan bahwa wah ternyata objek lain di tata surya itu selain planet dan planet-planet kecil tadi itu juga ada asteroid yang bergerak juga di tata surya. Jadi kalau ini kita bisa lihat, kita coba ditangkap dari observatorium Bosca, kita bisa melihat ada sebuah titik bergerak, ternyata itu adalah asteroid 3122 Florence. Jadi asteroid juga ada namanya, bukan cuma planet aja, tapi karena asteroid banyak sekali, kakak nggak hafal satu-satu namanya. Ada di buku katalognya. Jadi kalau kita nemu, oh ini asteroid Ceres misalkan apa gitu ya. Jadi itu nama asteroidnya ada juga di katalog atau di buku seperti itu. Tapi kalau hafal nggak ada nggak hafal nama-nama asteroid karena ada banyak sekali nama-nama asteroid. Begitu ya. Kita lanjut. Tadi betul ada yang nyebut meteor ya. Nah, kalau meteor itu apakah aja? Meteor itu yang biasa kita sebut bintang jatuh. Oh, sudah ada di bumi jadinya namanya meteorite kan? Ya, meteor. Ini meteor. Oh, ini meteor ya. Kalau dekat dengan atmosfernya bumi. Oh, dekat atmosfernya bumi. Jadi kalau dia masih dekat dengan atmosfer bumi, betul namanya adalah meteoroid. Kalau misalkan dia sudah hampir sampai di permukaan bumi, sudah masuk permukaan bumi, namanya jadi meteor. Kalau dia udah jatuh ke permukaan bumi, udah jatuh gitu, namanya meteorit atau meteorite gitu ya. Nah, meteor ini yang biasa adik-adik kenal juga dengan bintang jatuh. Jadi, bintang jatuh itu bukan sebuah bintang yang jatuh ke bumi, bukan, tapi dia adalah meteor. Kak, saya mau tanya. Ada komen. Kalau ada komen. jatuh itu kalau bintangnya jatuh ke bumi kan buminya hancur langsung. Nah, makanya yang namanya bintang jatuh itu hanya sebuah perumpamaan gitu ya, sebuah perumpamaan ada benda yang jatuh ke permukaan bumi. Nah, padahal benda tersebut bukan bintang, tapi meteor atau batuan asteroid begitu ya. Jadi batuan asteroid yang jatuh ke permukaan bumi, yang masuk ke permukaan bumi, namanya jadinya meteor. Padahal dia bukan bintang tadi, betul. Kalau bintang jatuh ke permukaan bumi, bintang kan ukurannya sangat besar begitu ya. Jadinya merah ya kalau sudah dekat. Terserah kalau ya. sudah dekat jadinya merah. Begitu. Nah, jadi betul kalau meteor itu bukan, maksudnya bintang jatuh bukan sebuah bintang, tapi sebuah batuan asteroid atau komet yang jatuh ke bumi. Kalau dia masih belum jatuh atau masih melintas di sekitar bumi, namanya meteoroid.
Kalau udah jatuh ke permukaan bumi, maksudnya kalau udah masuk ke permukaan bumi namanya meteor. Kalau jatuh sampai nancap ke bumi itu namanya meteorit atau meteorite, begitu ya. Nah, adik-adik bisa melihat nih contoh-contoh batuan asteroid ini di planetarium. Ya, kan kita lagi ada acara planetarium nih ya. Kalau adik-adik pergi ke planetarium Jakarta di kawasan Cikini itu yang dekat Monas, kalau adik-adik masuk ke planetarium, adik-adik bisa melihat nih contoh-contoh meteor, contoh-contoh batuan asteroid yang sudah pernah jatuh ke bumi. Gitu ya. Karena bumi sudah pernah dipakein atau meteor. Udah pernah jatuh meteor, udah bumi ini sudah pernah ada meteor yang jatuh menimpa bumi. Nah, contoh batuannya, kalau adik-adik mau lihat ada di planetarium atau ada di Museum Geologi di Bandung. Kalau adik-adik dekat ke Jakarta, datang ke planetarium. Kalau adik-adik dekat ke Bandung, bisa datang ke Museum Geologi, begitu ya. Jadi untuk melihat seperti apa ya batuan luar angkasa yang pernah jatuh ke bumi ini, gitu. Nah, yang selanjutnya ada komet. Nah, tadi Kak Ageng juga bilang, kalau komet ini kan sama tadi, ya, yang bisa jatuh juga ke bumi. Komet itu seperti buah tapi dingin ya. Kenapa? Seperti dingin ya, Bu. Ova tuh dingin ya. Kalau dia dingin, karena nggak dingin juga sih, Ya Kak. es kan, ya es. Nah, dia tersusun dari es dan debu, begitu. Jadi dia berasal dari tadi yang ada yang nyebut sabuk Kuiper. Jadi memang di luar bagian luar tata surya ada yang namanya sabuk Kuiper atau awan Oort gitu ya. Itu adalah sarang komet. Komet-komet yang mendekati bumi atau mendekati matahari untuk masuk ke wilayah tata surya itu berasal dari daerah tadi, daerah-daerah yang paling terluar di tata surya. Nah, komet ini kan dia tersusun dari es dan debu. Esnya ini kalau mau mendekati matahari, kan matahari itu panas sekali gitu ya, sehingga es atau debunya itu seperti menguap, seperti membentuk jalur di belakang si kometnya. Makanya komet biasa juga disebut bintang berekor, ya. Jadi kenapa? Tapi kalau meteor itu juga ada ekornya kan? Kalau meteornya adalah komet, ada ekornya. Kalau meteornya cuma asteroid batuan biasa, nggak ada ekornya. Tapi betul kalau misalkan dia sudah terbakar, itu mungkin bisa jadi kayak fireball atau bola api. Jadi itu mungkin yang kalian sebut ekornya. Padahal kalau komet ini bintang berekor karena ketika di tata surya aja masih luar angkasa, dia sudah punya ekor juga. Karena tadi esnya menguap ketika mendekati matahari yang begitu panas. Begitu. Kakak, komet itu bisa jatuh ke bumi nggak sih? Bisa. Nah, tapi kemungkinan kecil mungkin. Jadi yang bisa jatuh ke bumi itu ada asteroid, ada komet. Nah, ketika asteroid atau komet ini jatuh ke bumi, masuk ke permukaan bumi, namanya jadi meteor. Gitu ya. Jadi ada komet, ada asteroid. Dua ini bisa masuk ke permukaan bumi, bisa tertarik sama gravitasi bumi. Ketika mereka masuk ke permukaan bumi, jadi kayak bintang jatuh gitu, namanya jadi meteor, beda lagi. Jadi meteor itu sebetulnya adalah komet atau asteroid, gitu ya, biar nggak bingung ya. Jadi ada komet, ada asteroid, dua-duanya bisa masuk ke permukaan bumi. Nah, ketika dia masuk ke permukaan bumi, namanya jadi berubah jadi meteor. Oke? Biar kalian nggak bingung. Oke, Kak. Nah, sekarang Ini buat apa, Kak? kita sekarang coba mau lihat, jadi seberapa besar ya tata surya itu. Tadi udah ada 8 planet dari Merkurius sampai Neptunus, terus ada komet, ada sabuk Kuiper, ada planet kecil. Planet kecilnya aja ada banyak kan, teman-temannya Pluto tadi. Jadi sebesar apa ya tata surya kita ini? Kita lihat apa ya itu tata surya. Nah, tata surya itu adalah sebuah sistem yang terdiri dari planet-planet di mana matahari sebagai pusatnya. Jadi tata surya adalah sebuah sistem keplanetan yang punya pusat namanya matahari, di mana matahari Yang ini apa yang ini yang biru ini yang matahari adalah bintang. Nah, ketika ada matahari adalah bintang di mana dia adalah pusat tata surya, dia punya 8 planet seperti ini. Dia punya planet-planet kecil, punya asteroid, juga punya komet begitu. Jadi
tata surya adalah sistem keplanetan di mana matahari sebagai pusat tata surya, begitu. Kita lihat, ini bumi, yang tadi ya Kak Ajeng bilang ketika kalau bumi dia dari luar angkasa warnanya apa? Warnanya biru, ada warna hijau, ada warna putihnya gitu ya. Dimana birunya adalah lautan, hijaunya adalah daratan, dan putihnya adalah awan. Nah, kalau yang coklat-coklat ini, yang sedikit coklat ini apa? kalau sedikit coklat ini daratannya, jadi daratannya kan dia Daratan desert. ada gurun gitu ya. Jadi semua terlihat warnanya. Ada tanaman kakak. Nah, kalau kita mau lihat langit malam juga kita bisa lihat ada bulan. Bulan bentuknya beda-beda, kadang ya ada yang bulan sabit, ada bulan purnama, gitu kan ya. Nah, ini adalah perbandingan ukuran bumi dan bulan. Ternyata bulan jauh lebih kecil daripada bumi. Bumi ukurannya jauh besar, di mana bulan hanya kecil dibandingkan dengan. Tapi kalau Merkurius itu lebih besar dari bulannya bumi ya. Ya, betul. Kalau komet mah masih lebih besar. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan matahari. Kalau matahari sebesar itu, dia besar, sambil senyum-senyum gitu ya si matahari ini. Buminya kelihatan nggak ya? Ada nggak yang bisa melihat bumi? Buminya mana ya? Itu tuh. Di kiri. Ya, samping Jupiter. Ada buminya. Nah, ini apa? Saturnus. Bumi Saturnus. Kalau bumi mana dong ini? Bukan. Kan sebelah mana buminya nih? Di situ. Di situ. Yang ini, yang kecil-kecil ini. Kecil banget. Kecil banget. Ya, jadi ini kalau kita lihat matahari sebesar ini adalah Jupiter nih. Yang ini yang tadi punya cincin adalah Saturnus. Buminya di sebelah sini nih, ada bumi, ada Merkurius, ada Venus gitu ya. Coba kita lihat. Tuh, buminya ternyata di sini. Begitu ya. Planet yang ketiga dia. Jadi, kalau matahari sebesar ini adalah Jupiternya, planet terbesar di tata surya. Kemudian ada bumi kecil, kayak cuma titik aja nggak kelihatan ya buminya ya. Begitu dia. Nah, jadi yang paling kecil tadi apa? Merkurius. Kemudian ada planet Venus yang kedua. Terus yang ketiganya adalah planet bumi. Dan habis itu yang keempatnya adalah planet Mars. Ternyata planet batuan yang 4 ini ukurannya sangat-sangat kecil kalau dibandingkan dengan Jupiter dan matahari ya. Jadi hanya kayak titik-titik-titik aja, kayak kacang-kacang gitu ya dia ya kalau kita punya matahari. Terus ada bumi, ada planet-planet yang kecil-kecilnya. Baru habis itu ada Jupiter sebagai planet terbesar di tata surya. Lalu ada Saturnus. Kemudian ada Uranus dan juga Neptunus. Kemudian yang di sebelah Neptunus ini apa, Kak? Yang di sebelah Neptunus ini yang kecil-kecil lagi, yang lebih kecil dari kacang-kacang tadi itu adalah planet-planet kerdil atau planet katai. Seperti Pluto, Saturn, terus tadi Make gitu ya, Eris, begitu. Jadi ada planet-planet kecil di luar Neptunus. Aku cuma lihatnya cuma 4 di dekat Jupiter sama Mars kan ada planet yang kecil di sini. Tapi kok nggak ada ya di sini? Nggak dikasih tunjuk. Yang di sebelah sini ada kan nggak ada lagi planetnya di sebelah sini ya kan nggak ada, memang nggak ada planet kan. Hanya ada 4 planet batuan, 4 planet gas, sama planet-planet kecil gitu. Tapi kok cuma ada 4 yang di sini ya? Memang cuma 4. Cuma 4 yang dwarf planet ada. Oh kan ini Ada 5 kan? ini hanya perbandingan saja, yang kecil-kecilnya saja. Maksudnya nggak mesti semuanya dimasukin sama Kak Ajeng gitu ya. Jadi memang hanya ada yang kelihatan hanya ada 4, tapi mungkin ada lebih banyak lagi dari itu. Ini adalah bandingan massa. Kalau kita misalkan kita seorang anak gitu ya, misalkan namanya Elsa gitu ya namanya tuh. Nah, dia beratnya 25 kg kalau di bumi. Nah,
berat ini nggak bergantung sama gravitasi planetnya. Jadi misalkan tadi si Elsa ini di bumi beratnya 25 kg, ternyata kalau dia berada di planet Mars, dia jadi beratnya cuma 9,4 kg, jadi lebih ringan lagi seperti anak bayi gitu ya. Jadi kalau misalkan Elsa meloncat di bumi, dia seperti berat karena 25 kg, tapi ketika dia ada di Mars, dia semakin ringan. Jadi hanya 9 kilo saja, seperti itu. Dan kalau misalkan dia ada di Jupiter, semakin berat lagi, 63 kilo sih Elsa ini gitu. Nah, dia gravitasi Jupiter lebih besar daripada gravitasi yang lain. Nah, sekarang Mana yang lainnya buatnya? kenapa? Mana yang lainnya buatnya? Yang lainnya beratnya. Nah, kita coba di sini ya. Kita coba lihat. Membandingkan ukuran planet dengan matahari. Coba kita lihat, kita sama-sama itu berapa ukuran planet-planet kalau kita mau perbandingkan sama matahari. Layar Kak Ajeng terlihat lagi mencoba melihat hitungan matahari. Ya. Nah, sekarang kalau kita coba lihat ya, mataharinya ukurannya misalkan 1000 mm atau 100 cm gitu ya. Kita coba hitung. Nah, ternyata kalau kita punya matahari sebesar 100 cm, kita bisa lihat ternyata kalau Jupiternya itu hanya 10 cm, terus kalau Saturnus hanya 8 cm. Coba ya kita buka. Kak Ajeng punya payung. Ada yang tahu payung seperti apa? Tahu? Nah, Kak Ajeng coba punya payung nih. Ini payung, Kak Ajeng coba buka. Nah, kalau kita punya payung seperti ini, payungnya besar ya, diameternya besar nggak? Iya. Nah, jadi misalnya Kak Ajeng punya payung diameternya dari sini, dari ujung sini sampai ujung sana sebesar 10 cm, begitu. Kita lihat, kita coba andaikan payung ini adalah matahari, di mana matahari tadi diameter 10 cm, seperti yang tadi Kak Ajeng sudah hitung. Kita lihat, ternyata kalau kita punya matahari 10 cm, Jupiternya 10 cm, Jupiter sebagai planet terbesar. Nah, berarti kita coba Kak Ajeng punya buah naga. Apa ini? Ada yang tanya apa? Buah naga. Buah naga, betul ya. Ada yang suka makan buah naga? Saya. Aku sih biasa aja. Saya juga suka nih makan buah naga. Ya, jadi kalau Kak punya matahari besar yang seperti ini, ternyata planet Jupiter itu hanya seperti ini perbandingannya dengan matahari. Gitu ya, mataharinya 100 cm, Jupiternya 10 cm saja, 1/10-nya gitu ya. Jadi ini adalah planet terbesar, ini mataharinya, begitu. Nah, kalau kita tadi ini mataharinya, Lanjutin dulu ayo. kalau Kak Ajeng punya matahari sebesar ini, terus ada planet Jupiter, Kak Ajeng punya buah apa ini? Ada yang tahu? Apel? Buah apa? Buah apa? Nah, kalau Kak Ajeng punya matahari 100 cm, Jupiternya jadi 10 cm. Nah, Jupiter adalah planet terbesar, kemudian planet kedua terbesar adalah Saturnus. Saturnusnya sebesar 8 cm diameternya, ukuran dari ujung ke ujungnya, gitu ya. Jadi ini adalah Jupiter, ini adalah Saturnus. Kecil nggak? Dibanding matahari? Kecil. Kalau dibandingkan dengan matahari, kalau misal nggak di scale pasti besar banget. Kenapa? Kalau misal nggak di scale, ya pakai ukuran asli pasti besar banget. Jadi memang dengan ukuran seperti aslinya. Nah, sekarang tadi kita udah punya Jupiter sama punya Saturnus, yaitu buah naga dan apel. Sekarang bagaimana Kak kalau buminya gitu ya? Kalau buminya itu seperti ini. Apa ya ini ya? Biji? Biji apa ini? Biji jeruk. Tuh, apa sih itu? Planetnya seperti planet.
Berjarah. Jadi ini Oh, ya ampun, biji-biji itu dibikinin jadi planet. Oh, ini adalah buah apelnya Saturnus. Ternyata bumi sama Venus hanya seperti kacang kedelai. Ini kacang kedelai, bukan, tapi mirip biji ya. Jadi ini adalah bumi, ini adalah Venusnya. Kecil ya ternyata ya bumi itu sama Venus. ukurannya sama ya kalau Venus sama bumi. Ya betul, Venus sama bumi itu seperti adik kakak. Kecilnya mirip. Ukurannya sama ya. Ya, bukan sama tapi mirip, dia hampir seperti anak kembar gitu ya. Nah, setelah kita punya tadi bumi sama Venus, kita punya setengahnya bumi, yaitu planet merah. Apa planet merah tadi? Mars. Betul. Jadi planet yang merah ini adalah Mars. Dia ada bumi, ada Venus, ada Mars. Kemudian yang planet paling kecil apa? Planet paling kecil? Venus. Merkurius. Apa planet paling kecil? Tadi kan aja Merkurius, betul. Jadi ini adalah kacang hijau. Ada yang suka makan kacang Udah hijau? dilanjutin ini yang hitung ukuran planetnya nggak dipencet. Iya kan kita kan ini Kak Ajeng lihat di sini. Ada dia 3 mili, 4 mili gitu. Jadi ini adalah kacang hijau. Kacang hijau itu ternyata mirip sama Merkurius dan Pluto. Begitu. Nah, ini adalah jeruk. Dia mirip dengan Uranus dan Neptunus. Begitu. Jadi ini adalah Jupiternya, ini Saturnus, ada Uranus, ada Neptunus, kemudian ada Bumi dan Venus yang seperti anak kembar. Kita ibaratkan dia adalah kacang kedelai yang hanya sebesar 1 senti gitu ya. Terus besar yang ini yang hijau-hijau ini apa sih yang hijau-hijau? Kalau yang hijau-hijau ini yang mana hijau? Yang kecil atau yang besar? Yang besar. Yang besar ini adalah Uranus sama Neptunus. Dia besarnya sekitar 3 cm atau 4 cm. Jadi 3,5 cm lah gitu ya. Kalau tadi kan matahari 100 cm. Ini 10 cm. Ini 8 cm. Nah, kita lihat nih, kalau si Uranus sama Neptunus 3,5 cm kan, kita ibaratkan seperti ini. Dia 3,5 cm, ini juga 3,5 cm. Kemudian, kalau Bumi sama Venus hanya 1 cm. Makanya hanya sebesar kacang kedelai saja. Kemudian, planet Mars yang setengahnya Merkurius, setengahnya Bumi sama Venus. Kemudian ada Merkurius dan Pluto. Begitu. Jadi ini adalah contoh perbandingan yang kalau adik-adik mau lihat di kehidupan sehari-hari. Oh, misalkan, mau lihat dong perbandingannya seperti apa? Ternyata perbandingannya seperti buah naga, buah apel, buah jeruk yang warna hijau ini, kemudian ada kacang kedelai dan juga kacang hijau. Gitu. Karena tadi seperti kita lihat di sini, kalau misalkan mataharinya 100 cm, Jupiternya hanya 10 cm. Terus kemudian Saturnusnya hanya 8 cm. Begitu. Oke. Kita lanjutkan, bisa? Bisa. Ya, makasih. Nah, sekarang Kak Ajeng lanjutkan. Nah, kalau ini adalah perbandingan jarak. Jadi kalau tadi kita sudah lihat perbandingan ukuran, bagaimana ukuran matahari dengan ukuran ini kayak ini ya kalau Merkurius, Venus, Earth sama Mars. ya. Ini. Wah. Aku mau lihat yang tadi. Ya, jadi ini kan ya. Kalau tadi Kak Ajeng sudah mempelajari atau menjelaskan, menceritakan tentang perbandingan ukuran antara matahari dengan 8 planet di tata surya, tapi sekarang Kak Ajeng mau menjelaskan tentang jarak. Kalau tadi ukuran itu maksudnya besar, bagaimana besar matahari, besar planet Jupiter, besar planet Saturnus, begitu ya. Nah, sekarang Kak Ajeng mau menjelaskan bagaimana ya Kak jaraknya. Kan jarak mereka juga ada yang dekat, ada yang jauh, begitu ya. Nah, sekarang Kak Ajeng mau lihat ini. Kayaknya Venus yang lebih itu terang, planetnya lebih terang planet. Iya, planet Venus adalah yang lebih terang planetnya, makanya biasanya juga disebut bintang kejora gitu ya, dia tuh si Venus. Nah, jadi kalau bandingin ukurannya, jaraknya yang dari matahari
Itu ada Merkurius, Venus, Bumi sama Mars itu hampir berdekatan mereka. Gitu ya jaraknya. Namun ketika dia mau ke Jupiter seperti loncat jauh. Ini pun kecil dari yang lainnya. Nanti dari Jupiter ke Saturnus juga loncat jauh lagi. Nanti dari Saturnus ke Uranus loncat lebih jauh lagi. Nanti dari Uranus ke Neptunus bahkan lebih jauh lagi loncatnya, gitu ya. Kalau di Merkurius, Venus, Bumi, Mars loncatnya sedikit. Mars, Jupiter loncat agak sedikit. Terus Jupiter ke Saturnus juga loncatnya agak sedikit. Kemudian Uranus loncatnya agak jauh. Baru ke Uranus juga lebih jauh lagi loncatnya. Adik-adik kemarin sudah diberikan modul belum waktu ketika mendaftar? Ada ini seperti ini gambar objek-objek di tata surya, ada modulnya. Ada yang sudah punya? Belum ada yang download modulnya? Belum. Saya udah. Sudah? Wah, ada yang sudah. Ada yang sudah punya kertas panjang seperti ini berarti? Ini Kak. Nah, yang ini. Ya, betul, yang itu. Kan kemudian bikin kertas panjang seperti ini, begitu. Udah dibikin kok. Iben sudah punya. Ozil sudah punya, ya. Ya, semua sudah punya ya. Kita punya panjang seperti ini, kertas panjang. Ada yang sudah ngeprint ininya juga, planetnya? Sudah. Udah digunting. Planetnya jadi satu-satu. Sudah. Ini. Sudah nih. Sudah. Sudah, Kak. Sudah Kak. Sudah. Coba Kajeng lihat planet-planetnya, ada nggak? Udah digunting satu-satu, bulat-bulat seperti ini belum? Udah. Ada yang belum? Wah, pintar itu Iben sudah semua ya, kertasnya sudah, planetnya sudah. Ada yang belum? Aku belum Kak. Boleh di. Belum Kak. Belum. Tapi modulnya sudah punya. Udah. Kalau nggak punya nggak apa-apa, bikin aja kertas seperti ini, kertasnya panjang. Jadi kalau punya kertas disambung-sambung, boleh. Kertas yang kayak gini Kak. Ya itu betul Iqbal. Kayak gini. Ya Ikat betul. kepala. Sudah punya. Ninja super. Ya disambung-sambungkan dulu biar semua jadi panjang gitu ya. Itu sudah punya semua ya planetnya. Iya itu betul. Habis. Kita cobain kertas panjang dulu ya. Semua udah punya kertas panjangnya dulu. Coba semua pegang kertas panjangnya. Coba Kak Aja mau lihat semua udah pemegang kertas panjang seperti ini. Iben sudah punya. Ada yang belum? Kira-kira siapa? Belum Kak. Ayo. Baik, kalau misalkan belum, kita lihat sama Kak Ajeng dulu aja ya. Kalau yang sudah, ikuti Kak Ajeng. Kalau yang belum, nanti buat setelah kita workshop ini ya. Nanti minta modulnya sama yang kemarin daftar, sama teman-teman di planetarium ya. Kalau yang sudah punya mana? Coba Kak Ajeng mau lihat. Buka seperti ini kertasnya. Adit punya, Iqbal punya, gitu ya. Sambung tapi. Harus sampai kasihan tuh, nggak bisa bobok, lucu. Ini pas gak?
Mana Kak Ajeng lihat? Boleh, tapi nanti digunting mungkin ya. Gunting saja. Nah, sekarang kalau yang sudah punya seperti Ozil, Iqbal, Iben, sekarang sama saja ikutin Kak Ajeng ya. Dari ujung ke ujung, kita namakan, di ujung yang satu adalah matahari. Kita tulis ya. Ujung yang pertama adalah matahari. Ditulis. Dia adalah ujung pertama ini adalah matahari. Di ujung banget ya nulisnya ya. Di ujung bangetnya nulis matahari. Kemudian setelah ini ada matahari ditulis. Kita Punya planet kayak gitu. kita tulis yang ujung satunya, ujung sebelah satunya, yang ujung sebelum yang setelahnya itu adalah Pluto. Kita tulis dia adalah Pluto. Mana? Kan tadi ujung yang satunya matahari, kemudian ujung yang satunya adalah Pluto. Ya. Jadi ini ada ujung paling ujungnya matahari, yang paling ujung yang satunya adalah Pluto. Udah ditulis semua? Belum. Udah? Adanya keren mana, Dek? Tunggu. Boleh ditunggu. Selanjutnya Pluto. Sudah ada Pluto. Itu seperti itu. Kemudian kita gabungkan dia. Kita ketemukan matahari dan Pluto ini jadi satu seperti ini. Jadi di sini adalah ujungnya matahari, di sini ujungnya Pluto. Kita tempel. Kita lipat kertasnya menjadi dua seperti ini. Sudah? Jadi ada matahari, ada Pluto, kita tempel mereka jadi satu, sehingga kertasnya jadi terlipat menjadi dua. Nah, di tengah-tengah matahari dan Pluto, ternyata ada Uranus. Begini Kak. Betul, di tengah-tengah matahari sama Pluto, di lipatannya tadi, itu adalah Uranus. Tulis Uranus. Di mana Uranusnya? Uranusnya di tengah-tengah matahari dan Pluto. Jadi ketika matahari dan Pluto ditempel, di sini ada lipatan. Lipatannya, kalau kita buka, ada garis kan, ada jejak lipatan di sini, ada garis lipatan. Itu adalah posisi Uranus, gitu ya. Tulis Uranus. Tulis Uranus itu. Itu satu di nempel. Nah, kalau Uranus sama Pluto kita tempel, kan tadi ada Pluto di ujung, Uranus di tengah. Uranus sama Pluto kita tempel nih. Mereka jadi bagi dua seperti ini. Itu adalah posisi Neptunus. Gitu ya. Tadi lagi kak tadi apa tadi? Uranus sama Pluto ditempel. Tengah-tengahnya adalah Neptunus, tulis Neptunus. Jadi di tengah-tengah antara Uranus sama Pluto ada Neptunus. Sudah? Kan tadi matahari sama Pluto di ujung ditempel, bagi dua, tengah-tengah adalah Uranus. Uranus sama Pluto ditempel, bagi dua seperti ini ya, ada lipatannya, lipat bagi dua. Nah, jejak lipatannya ada, garis lipatannya, itu adalah posisi Neptunus. Tulis Neptunus. Sudah? Sudah. Nah, jadi kita sudah punya Uranus, punya Neptunus, sudah punya Pluto. Kemudian, sekarang yang satunya. Matahari sama Uranus kita tempel. Gitu ya. Sehingga terbagi dua, ada jejak lipatan bagi dua di sini. Matahari sama Uranus ditempel, dilipat, seperti ini. Garis lipatan antara matahari dan Uranus itu adalah Saturnus. Ya. Saturnus.
Belum. Tadi apa, Kak? Saturnus, Iben. Tadi Uranus diapain? Tadi tulis. Kan ada matahari, ada Uranus. Kemudian ditempel. Di tengah-tengahnya ketika kita lipat, garis lipatannya adalah Saturnus. Gitu ya. Saturnus adalah di tengah-tengah antara matahari dan Uranus. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita tempel matahari dan Saturnus. Matahari dan Saturnus ditempel, kita lipat, bagi dua. Di tengah-tengah antara matahari dan Saturnus adalah Jupiter. Gitu ya. Jadi antara matahari dan Saturnus di tengah-tengahnya ada Jupiter. Di mana? Apa? Tadi. Matahari dan Saturnus ditempel. Tengah-tengahnya garis lipatan bagi duanya adalah posisi Jupiter. Nah, sudah ada posisi Jupiter. Ini sudah atau belum? Jupiter gimana? Katanya datinya jam 10 selesainya, ini sudah jam 10 lewat. Iya, nggak masalah kan kita sampai jam 11. Nah, matahari jam Jupiter, habis itu ada sabuk asteroid. Jupiternya belum, Kak. Oke, ditungguin. Antara matahari dan Saturnus ada Jupiter. Habis itu matahari dan Jupiter ada sabuk asteroid. Antara matahari dan Jupiter. Antara matahari dan Jupiter ada sabuk asteroid. Tadi Jupiternya disambung ke Jupiternya disambung ke matahari. Jupiter disambung ke matahari, dilipat. Kak, yang Jupiter tadi gimana, Kak? JM. Jupiter ada di matahari dan Saturnus. Matahari sama Saturnus ditempel. Tengah-tengahnya Jupiter. Begitu ya. Jadi matahari ditempel, tengah-tengahnya ada Jupiter. Sabuk Kuipernya? Sabuk asteroid, bukan sabuk Kuiper. Sabuk asteroidnya? Betul, sabuk asteroid ada di tengah-tengah matahari dan Jupiter. Matahari dan Jupiter di tengah-tengahnya sabuk asteroid. Udah? Ya. Belum. Oke, ditungguin. Nah, jadi antara matahari dan Jupiter, tengah-tengahnya ada sabuk asteroid. Dah. Sudah, bentar. Kalau kemudian matahari dan sabuk asteroid ditempel lagi nih. Ditempel. Sabuk asteroid tadi? Ya, matahari sama sabuk asteroid ditempel. Tengah-tengahnya ada Mars. Ya. Matahari sama sabuk asteroid diketemukan, ditempel, dilipat, kemudian dibuka kembali lipatannya. Ada garis lipatan. Garis lipatannya adalah Mars. Gitu ya. Kak, sabuk itu tadi yang sabuk Kuipernya sabuk asteroid. Berarti ditulis Mars dong. Ya, Tadi matahari di Jupiter. Tadi ke matahari ke Jupiter tuh sabuk Kuipernya di mana? di tengah-tengah matahari dan sabuk Jupiter, tengah-tengahnya sabuk asteroid. Berarti di situ tulis Mars. Nanti matahari dan sabuk asteroid ditulis Mars, betul. Sudah? Dah. Nah, kalau tadi sudah punya Mars, matahari diketemukan lagi sama Mars sekarang, dilipat kecil. Matahari sama Mars dilipat kecil. Sudah? Dilipat kecil. Sudah? Satu bunda rasain buku itu. Lagi. Kemudian
ada Venus, ada bumi di situ, ada Merkurius, ada Venus, sama ada bumi. Jadi Merkurius, Venus, bumi sama Mars jaraknya sama. Gitu ya, jarak Tadi yang sesudah itu sesudah Mars itu apa tadi? sesudah Mars adalah Venus, Gimana? tengahnya. Kalau Venus gimana? Kan Venus di tengah-tengah Mars sama matahari. Kemudian ada di tengah-tengah Venus sama Mars ada bumi. Di tengah-tengah Venus sama matahari ada Merkurius. Sudah? Belum. Oke. Kayaknya kok ini sedikit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sudah, berarti sudah jadi kita sudah punya jarak antara matahari sampai ke Pluto. Di mana tadi Nanti matahari di tengah-tengahnya Venus. Merkurius. Merkurius. Di tengah-tengahnya matahari sama Venus ada Merkurius. Oke. Dah. Udah, pintar. Berarti sudah selesai ya. Udah punya nih kita dari matahari sampai ke Pluto. Matahari, habis itu Merkurius, Venus, bumi, Tadi selesai. sabuk asteroid, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Begitu ya jaraknya. Ternyata jarak antara Merkurius Enggak di self screen ini. dan Mars adalah dekat-dekat. Tapi dari Mars ke sabuk asteroid Jupiter semakin menjauh, Jupiter ke Saturnus semakin jauh lagi, Saturnus ke Uranus semakin jauh, dan Uranus ke Neptunus ternyata jauh, semakin jauh, dan juga ke begitulah jarak-jarak planet di tata surya. Sudah mungkin bisa ke Kak Agnes kalau mau ada pertanyaan dari adik-adik. Terima kasih. Makasih apa? Oke, terima kasih Kak Ajeng. Seru sekali ya untuk materinya di pagi hari ini. Gimana nih untuk teman-teman semua, untuk adik-adik? Seru kah? Seru ya? Seru banget ya. Tadi tuh lagi bikin apa sih kalian? Coba, Kenzi, coba jelasin. Tadi lagi bikin apa, Kenzi? Aku nggak bikin. Aku nggak bikin. Oh, Kenzi nggak bikin. Terus Iya. siapa yang bikin siapa tadi? Evan? Aku nggak ada. Itunya kertasnya yang panjang. Oh, oke. Ya kertas ini besar dan harusnya nggak. Iya, nanti bisa dicoba ya di rumah dipraktekkan ya. Yang tadi Kak Ajeng sudah praktekkan juga. Iqbal tadi ngapain? Kamu aku suka menggambar planet-planet. Ngajak Bisa pelajarin juga. laptopnya habis, Kak. Form subject Oke, kita iya. dan our workshop every one. Oke nih. Nah, buat adik-adik semua, ada yang ingin ditanyakan nggak ke Kak Ajeng? Boleh, apapun boleh ditanyakan. Ayo, tentang materi yang tadi. Tadi belum selesai, gak sengaja baterai laptopnya habis, Kak. Oh, Ozil baterai laptopnya habis ya. Nggak apa-apa, nanti dicoba ya di rumah. Kalau misalnya, boleh diulang nanti dicobain. Boleh di chat dulu, nanti kasih ke kakak dulu ya. Ada pertanyaan nggak, Ozil? Enggak.
Ad- Ayo, mau Aditya, Kak. Oke, Aditya mau bertanya. Silakan, Adit. Tadi tuh yang ngomong aku. Ini lagi di-record kan? Ini ada Adit, bisa? Coba Adit. Oke. Bisa lihat record ulangnya berarti kan? Gimana Adit? Adit itu bikin apa itu? Ada kertasnya ya? Iya, tapi belum selesai. Tadi laptopnya habis baterai. Jadi pindah langsung pakai HP. Oke, nggak apa-apa ya Adit. Gimana, ada pertanyaan nggak Adit buat Kak Ajeng? Nggak ada. Mungkin ada yang penasaran gitu? Ada yang penasaran nggak sih? Contohnya, Kakak deh yang nanya ke kalian ya. Kakak ya yang nanya ke kalian dulu ya. Nanti kalau kalian bisa jawab, silakan kalian jawab. Nih, kalau kalian melihat, Bapak jam mati, Bum. kalau misalnya nih kalian kalau siang-siang kan ngelihat matahari ya. Mataharinya ada berapa? Satu. Ada satu, oke benar. Nah, terus mataharinya, Kita lihat matahari ke atas. kalau kalian jalan, mataharinya ikut jalan juga nggak? Iya, karena mataharinya Ikut deh Buan. Kalau Buan ikut, kalau matahari pasti ikut deh. Oh, kalau bulan ikut, oke. Kalau matahari ikut nggak kalau kita jalan tuh? Ikut aku jangan Kalau kata Iben nggak ikutan. Nggak ikut. Jawabannya. Kalau kata Konita gimana Konita? Ikut nggak? Konita? Kalau kata Adit kira-kira kalau matahari nih ada matahari terus kita jalan, mataharinya ikutan nggak? Dia sih aku jalan. Di tapi aslinya enggak. Jadi dia nggak ikut. Oh, dia nggak ikut. Oke, Kak Ajeng, kira-kira gimana nih penjelasannya kalau misalnya aku nih jalan ya, terus ada matahari, terus mataharinya ikutan jalan juga. Apakah gimana tuh, Kak? Silakan Kak Ajeng. Untuk bulan aja yang ikut jalan nih Kak Agnes. Ikut jalan kan tadi kalau kata adik-adik kan matahari nggak ikut jalan nih. Bulan ikut jalan. Aja diikutin. Baik, itu cuma ilusi mata. Kenapa ya? Kenapa ikut jalan? Kenapa tadi merasa nggak ikut jalan ya? Kalau bulan ikut jalan nggak? Kalau matahari enggak kan? Ya kan tadi ya begitu ya kalau kata adik-adik ya. Wah, Iben udah jadi tadi ya si planetnya ya. Ya betul sekali tadi ya. Iben udah jadi. Nanti yang planet-planetnya ditempel seperti itu, betul jaraknya ada sama planetnya. Maaf. Iya, nanti yang lain juga gitu ya. Berapa jam lagi ini nanti? Di planetnya ditempel. Aku mau Ya, untuk Teman-teman bisa nih untuk adik-adik semua, ayo kita lebarin hasilnya yuk ke kamera, kita foto bersama dulu. Ayo Kak Ajeng, coba hasilnya jadinya. yang udah jadi boleh nih kita foto sama-sama ya. ya, sudah ada nggak apa-apa ya Kak Agnes ya. Jangan sedih Coba nggak ada yang apa-apa. sudah. Yang sudah bisa ya. Foto ya, coba. Ya Adit juga Ya, udah wah, nih. Iben sampai tangannya panjang sekali ya. Iben. Nggak Oke, cukup. yang udah bisa dilihatin. Kita foto bersama ya. Ya, Adit juga 3, sudah punya. 2, 1. Oke, lagi 3, 2, 1. Wah, ada Bu Nana. Halo Bu Nana. Wah, senang sekali nih ada Bu Nana di tengah-tengah kita. Terima kasih buat semuanya ya, kalian luar biasa. Iya, Bu Nana lebih luar biasa. Oke, teman-teman. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak.
Ada berarti tadi Kak Ade mau tanya lagi, kira-kira tadi yang planet terkecil apa planet terkecil? Pluto. Merkurius. Ya. Kalau Pluto yang planet kecil, planet tapi planet terkecil dari tata surya dan itu yang planet paling kecil ada Yang lebih kecil itu Pluto. Pluto. Pluto adalah planet kecil, betul. Tapi kalau planet terkecil dari 8 planet adalah yang dekat dengan Merkurius. Kalau yang planet paling panas, Venus. Venus. Kalau planet merah, planet merah tadi apa? Mars. Terkecil itu Kalau planet terbesar di tata surya yang mirip buah naga tadi, Jupiter. Kalau yang cincinnya tebal, Saturnus. planet terbesar juga jauh. planet paling jauh dari matahari, Uranus. apa coba yang planet paling yang terakhir? Neptunus. Sorry adik. Betul. Terima kasih adik-adik. Mungkin sekian Kak Agnes. Oke, makasih Kak Ajeng. Senang sekali nih bisa bersama-sama teman-teman di sini, bisa adik-adik. Ini bisa Kak sudah. Ajeng, Memang ini adik-adik. sudah. Aku Oke, taman mungkin baca Kak Ajeng ini ada. belum. Jika tidak ada pertanyaan dari adik-adik, Kak Ajeng apakah ada yang ingin ditambahkan? Mungkin sudah Kak Agnes. Tadi kan kita sudah belajar planet. Tadi juga udah mengulang kembali. Paling kecil adalah Merkurius sampai ke Neptunus paling jauh gitu ya. Terus tadi juga kita udah bikin jarak ukuran, jarak planet-planet. Terus tadi juga mengenai ukuran-ukuran planet, perbandingannya seperti itu. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan dari adik-adik, mungkin boleh juga gitu kalau ada pertanyaan lain. Oke, kalau sudah kita cukupkan saja ya pembelajaran hari ini, seru sekali. Nanti kalian akan ada tulisan live room ya, di live room. Oh jangan. Nanti kalian akan kembali ke main room ya. Nanti akan kembali ke main room. Kalian tunggu aja. Setelah di main room ada daftar hadir yang bisa kalian isi ya di sana di main room. Oke? Oke, teman-teman semuanya. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada. Kalau udah nggak ada. Ayo sekali lagi kita foto yuk. Boleh semua di-on-in terus kita bergaya semuanya, bebas. Gaya bebas ya. Ini yang dari Taman Baca Edelweiss juga. Halo semuanya. Seru sekali ya. Halo. Taman Baca Edelweiss luar biasa ya. Oke, kita coba ya seheboh mungkin, boleh tangannya boleh diapa-apain gitu. Gaya bebas ya. 3, 2, 1. Oke, tangannya boleh diangkat semua. Cukup nggak? 3, 2, 1. Oke, good job. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa ya kita ke ruang utama. Terima kasih Kak Ajeng. Halo adik-adik. Sudah selesai ya yang di workshop B ya? Udah Kak. Berkumpul semua di sini semua. Baik. Coba di on cam dong, biar kelihatan nih kakak mau menyapa juga semua yang tadi hadir di workshop B. Ada Aditya, ada Ozil, ada Kayla. Dengerin dulu. Iya. Wah, ada Konita juga. Ada Arkananta Kenzi. Arkananta Kenzi tadi kakak ngintip di room B, aktif sekali ya. Ada juga Pak Rudi. Selamat pagi Pak Rudi. Ada siapa lagi di sini? Oh, ada juga dari teman-teman kita dari Taman Baca Edelweiss. Wah, di sana sedang nonton bareng workshop kita ya. Halo semuanya. Wah, seru sekali.
Halo. Teman-teman dari Taman Baca Edelweiss ini di mana lokasinya? Di Jakarta kah? Atau di kota lain? Jakarta Barat, Kak. Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. Tepatnya di Iya, mana Kak. Jakarta Baratnya? Iya. Di Kalideres. Oh, di Kalideres. Wah, seru sekali di sana. Wah, di Kalideres Jakarta Barat ya. Sana di Jakarta Barat saat ini juga cukup cerah ya cuacanya. Alhamdulillah semalam tuh hujannya deras sekali Jakarta. Saat ini alhamdulillah kita diberikan cuaca yang cerah. Sehingga teman-teman Taman Baca Edelweiss luar biasa sekali berkumpul di taman bacanya yang luar biasa ramai di sana ya. Seru sekali nampaknya tuh taman bacanya. Iya, Kak. Teman-teman yang dari Taman Baca Edelweiss pernah ke Planetarium Jakarta tidak? Belum. Belum pernah ya, apalagi memang sudah 2 tahun ini planetarium tidak dibuka untuk umum karena ada pandemi. Selain juga kita sedang ada revitalisasi. Mudah-mudahan ya virusnya semakin lama makin hilang, semakin cepat hilang, biar kita bisa biar kita bisa langsung bertatap muka dan menyambut teman-teman semua di Planetarium Jakarta. Terima kasih teman-teman dari Taman Baca Edelweiss Jakarta Barat sudah bergabung di kegiatan kita. Jangan lupa nanti setelah ini kita akan ada kita tunggu dulu dari yang room B ya, sebentar dulu. Oke. Kakak mau tanya dulu nih, misalnya ke siapa ya? Ke Sabita dan Arai. Sabita dan Arai tadi belajar apa di room B? Belajar tentang objek lain di tata surya, kecil, asteroid, komet, meteor, sama banyak ya benda-benda tata surya ya. sama Belajarnya bagaimana tadi? Coba Iben tadi belajarnya bagaimana Iben? Iben, jangan malu dong. Coba ceritakan bagaimana belajarnya tadi. seru. Seru. Apa aja yang Iben pelajari dan apa aja yang sekarang Iben pahami? Meteor, planet, ukuran planet, jarak planet, rotasi planet. Habis itu waktu rotasi planet, itu komet, meteorit, meteor, habis itu aja kayaknya. Oh itu aja. Sekarang coba kakak mau tanya Konita. Tadi kakak sempat ngintip Kak Ajeng itu mengenalkan buah-buahan atau apa ya? Itu apa sih sebenarnya? Konita silakan coba. Masih mute Konita. Sebenarnya itu memperbandingkan ukuran planet ceritanya. Pakai buah. Ceritanya membandingkan ukuran planet menggunakan buah-buahan ya. Soalnya kalau kita bandingin planetnya langsung ditaruh di meja muat nggak? Nggak muat ya. Makanya Kak Ajeng. Gimana naruhnya ya Mas Rehan? Planetnya besar sekali. Sayangnya kita belajar planet itu nggak bisa kita ambil planetnya. Iya. Jadi astronomi itu menarik karena kita belajarnya yang kita pelajari tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita datangi. Kalau bulan sih udah pernah didatangi sama astronot Amerika ya. Tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita ukur jaraknya pakai meteran ya dari bumi, pakai roket diukur nggak bisa juga. Nah makanya Kak Ajeng dengan sangat menarik menggunakan alat-alat bantu seperti yang kita lihat tadi ya, pakai payung, pakai buah-buahan, ternyata itu untuk membandingkan ukuran planet. Jadi adik-adik sudah paham tentunya sekarang siapa yang lebih besar dari siapa, planet mana yang lebih kecil dari planet mana. Ternyata bumi kita besar apa kecil sih? Coba aku mau tanya ke Aditya. Aditya, bumi kita ini sebenarnya planetnya besar atau kecil?
kecil jika dibandingkan dengan Jupiter. Dibandingkan dengan Jupiter itu kecil ternyata bumi ya. Makanya bumi kita ini ternyata planetnya kecil dibandingkan dengan planet yang lain. Tapi kecil-kecil begini adalah planet yang paling kita sayangi karena menjadi satu-satunya planet yang bisa mendukung kehidupan kita di bumi ya. Iya, Coba bayangkan. saya hidup di bumi. Coba Sabita atau Arai. Sabita yang kiri apa yang kanan ya? Sabita, aku Sabita yang pakai kerudung putih. Sabita yang pakai kerudung putih. Aku mau tanya sama Arai deh, gantian. Arai, kalau manusia yang di bumi, buminya kecil, nggak muatnya, manusia udah banyak sekali sekarang. Mau pindah ke planet lain, kira-kira planet mana yang cocok buat kita tinggal? Mars. Nggak tahu sih, nggak ada planet yang cocok. Mars. Soalnya kan udah dimulai. Tapi Evan tuh bilang, Evan, suaranya doang nih. Mana kameranya Evan? Pengen ngintip. Nah, ini dia. Evan, kenapa Evan bilang Mars? Oh, Evan sama Iqbal berdua nih, seru sekali. Evan, kenapa bilang Mars itu adalah planet yang bisa kita tinggali? Coba jelaskan. Tapi kan ada itu, planet itu bukannya ada 2 jenis ya? Yang bisa dia nggak terlalu, yang belum bisa ditinggali itu kan planet. Tapi yang mirip kayak bumi itu planet kan? Iya. Iya, Kenzi? Aku itu ya. Oh, baik, tidak apa-apa Kenzi. Terima kasih sebelum itu Terima semua. kasih. Terima kasih, Kak. Kenzi tunggu sebentar. Di kolom chat, kakak mau kasih sesuatu. Kakak mau kasih sebentar. Ini ada form kehadiran ya. Kenzi silakan isi kehadiran. Teman-teman yang lain juga ya sebelum live. Silakan isi form kehadiran di bit.ly kehadiran workshop PAJ 2021. Silakan diisi, nanti itu akan digunakan informasinya untuk pembuatan sertifikat. Jangan lupa email yang dituliskan, email yang aktif ya. Jadi kirimkan ke email tersebut. Namanya juga nama lengkap adik yang ikutan ya. Oke. Silakan Kenzi mau live duluan, tapi jangan lupa diisi kehadirannya. Baik, terima kasih Kenzi. Can you stop typing? Iya. Dari Arsaka, selamat siang, maaf Arsaka umur 4 tahun mau dari D, apakah bisa ke workshop A? Workshop A juga udah mau selesai. Oke, tapi tidak apa-apa Arsaka kalau mau melihat apa yang ada di workshop. Oke, tidak apa-apa ke workshop B, ke workshop A silakan. Nggak bisa diisi. Udah dipencet nggak bisa diisi. Oh, tidak bisa diisi. Dibuka dulu di browser baru bisa diisi nanti. Maksudnya tuh. Iya. Jadi intinya adalah teman-teman di workshop A sudah belajar banyak ya tentang derajat tata surya. Apa saja planet-planetnya dan juga bagaimana perbandingan ukurannya menggunakan benda-benda yang adik-adik ketahui dan melihat setiap hari. Dan juga belajar banyak juga tentang yang lain ya. Baik, sekali lagi untuk sesi workshop ini Belum bisa ngisi, Kak. Belum bisa ngisi. Kak? Coba kakak ngisi ya. Ibu aku pergi, ayahku lagi mandi. Kak, ini maksudnya lembaga institusi itu apa sih maksudnya? Institusi itu misalnya sekolah. Kalau komunitas? Ya nggak apa-apa. Komunitas apa? Misalkan kamu komunitas apa? MC. Dari apa? Misalnya dari taman baca juga boleh ditulis di situ komunitas taman baca apa. Kalau dari sekolah juga boleh. Kalau dari homeschooling juga tidak apa-apa. Atau kalau misalkan tidak dari komunitas atau instansi apa-apa, tulis aja dari keluarga apa, misalnya seperti itu. Bisa ya, berarti bisa dibuka sudah ya. Pekerjaannya itu maksudnya apa? Pekerjaan itu kamu sekarang sehari-hari ngapain aktivitasnya? Misalnya saya masih sekolah, berarti pelajar. Gitu.
nggak apa-apa. Apa namanya? Asal udah Kak, udah diisi Kak, udah Kak. Oh, terima kasih Iqbal sudah diisi ya. Nanti kita kirimkan sertifikatnya. Terima kasih Iqbal. Iya. Baik. Oke. Kalau begitu, Kak, nggak apa-apa. Aku nulisnya asal institusinya itu asal sekolah. ya asal sekolah juga boleh. Yang penting kita tahu, oh ternyata Sabita dan Arai ini bersekolah di situ misalnya. Tidak apa-apa. Sabita dan Arai silakan isi 2 kali juga boleh, tapi emailnya yang berbeda. Jadi karena dua ini ya, satu akun 2 orang. Sama seperti tadi ada aku sudah tidak ada ya. Oke, baik. Kalau begitu kita sebenarnya sambil menunggu dengan kelas A yang masih asik banget nih nampaknya di breakout room 1. Nah, silakan adik-adik isi presensinya. Kirim ulang dong. Nanti kita kirimkan sertifikatnya. Kenapa Ozil? Masih belum. Ya tidak apa-apa sambil ditunggu kok. Silakan. Nah, Kirim ulang dong. Aku pakai Allah Akbar. iya. Saya pakai laptop sekarang, Pak. Boleh. Memang lebih mudah ya kalau pakai laptop ya. Kirim ulang dong. Kirim ulang. Iya. Oh, kirim ulang boleh. Tuh di chatroom ya. Tuh sudah dikirimkan ulang. Ya ini pakai laptop nih enak nih, jadi lebih besar. Lebih besar betul. Jadi lebih enak yang lihatnya ya. Iya. Besar, lebih gampang diatur. Kak, aku mau tanya. Ini kan aku Sabita udah ngisi, tapi kan Arai udah mengisi, tapi tulisannya kalau aku mau ngisi 1 kali lagi, tulisannya Anda sudah menjawab. Iya, jadi kamu ganti emailnya. Jadi kan itu biasanya di browser ada akun Google-nya ya. Pakai yang satu pakai laptop, yang satu pakai handphone coba. Oh, oke. Nah, kalau di laptop yang sama mungkin agak sulit untuk mendaftarkan atau mengisi 2 akun ya. Baik. Wah, masih seru sekali di room A ya. Masih mendongeng tentang bulan di sana. Tadi kakak sempat mengintip di room A itu belajar tentang bulan, lalu mencoba untuk membuat kawah di bulan. Tahu nggak, bulan itu kan bentuknya permukaannya tidak rata ya, banyak kawah-kawahnya, banyak lubang-lubangnya, yang ternyata disebabkan tadi Kak Lutfi bercerita bahwa bulan itu nggak punya atmosfer, nggak punya lapisan yang melindungi seperti bumi kita. Makanya kalau batuan jatuh langsung saja terjun bebas lubang-lubang di permukaan bulan. Nah, tadi dicontohkan tuh kalau dibuatkan menggunakan nampan gitu ya, kemudian ditaruh ada bubuk susu sama bubuk kopi di atasnya, lalu dilempar pakai batuan kecil. Nah, itu akan nampak hasil tabrakan atau hasil tumbukan batuan dan menciptakan kawah, dan ada sebaran sebaran material yang Apa tuh Kak? Katanya aslinya bulan itu gak ada warna abu-abunya gelap. Itu aslinya tuh cuman abu-abu terang karena ada meteor kenceng banget nabrak, habis itu jadi lautan lava kan, abu-abunya yang gelap itu lautan lava kan aslinya. Bagian yang gelap di bulan itu memang namanya itu ya atau mare atau lautan. Katanya sih lautan lava. Jadi lautan dimaksud itu adalah lautan lava. Nah, lautan lava itu sebenarnya bukan ketika ketika ditabrak meteor, tapi ketika pertama kali tata surya tercipta, semua itu kan masih sangat panas. Iya. Tidak hanya matahari yang panas, planet, bulan, semuanya masih temperaturnya sangat tinggi. Tapi katanya teorinya kayak gitu juga katanya sih. Betul. Nonton di National Geographic. Awalnya, ketika ada benda sebesar Mars menabrak bumi,
dan akhirnya terpental kembali sebagian dan akhirnya mengorbit bumi itu adalah bulan yang saat ini kita lihat. Jadi dulunya itu dia menabrak bumi dulu. Bulan, benda sebesar planet Mars menabrak bumi, lalu terpental keluar lagi, tengahnya itu adalah menjadi bulan. Iya, katanya bulan itu terbentuk itu karena itu ada planet tabrakan sama bumi, habis itu runtuh-runtuhannya planetnya itu, planet yang nabrak itu katanya sih hancur. Habis itu runtuhannya pada hilang-hilang, jadi bulan hilang-hilang dikit. Iya, betul. Jadi memang seperti itu, salah satu teori yang paling kuat mengatakan bahwa bulan itu tercipta berbeda dengan penciptaan bumi. Dia datang dari luar daerah bumi, makanya batuan di bulan itu ketika astronot berhasil mendarat di sana, dibawa batuannya ke bumi, diteliti, ternyata beda. Batuan di bulan tidak ditemukan ada di bumi, karena memang bentuk atau benda si bulan ini berasal dari luar bumi. Tapi karena juga ada loh, dalamnya agak dalam pernah ditemukan batu dari bumi di bulan. Iya, katanya ada batuan yang mirip seperti di bumi adanya di bulan. Ya, itu merupakan bagian dari yang menguatkan teori tadi bahwa ketika calon bulan menabrak bumi, ada banyak batuan bumi yang juga akhirnya terpental ke permukaan bulan. Seperti itu. Aku mau nanya. Ada nggak sih planet yang dingin gitu? Planet yang dingin? Banyak. Planet yang jauh dari matahari. Itu seperti apa? Mars. Mars juga dingin ternyata di sana. Warnanya aja yang merah kelihatan seperti planet panas. Tapi merahnya bukan karena merah panas, tapi karena merah. Tadi dijelaskan ke Ajeng apa? Ayo. Kenapa planet Mars berwarna merah? Lupa ya. Karena Mars itu merahnya itu berasal dari tanahnya yang berlapiskan zat karat. Kamu pernah nggak ngelihat ada besi berkarat? Iya. Kamu ambil karat besinya warnanya merah ya atau jingga. Itu adalah zat yang sama yang dipenuhi oleh di permukaan planet Mars. Kemudian bagaimana dengan Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus? Oh, mereka dingin-dingin karena jauh dari matahari. Apalagi planet Pluto ya. Planet kerdil Pluto itu juga sangat dingin karena jauh sekali dari matahari. Iya, masih betah sekali nih teman-teman di grup A ya, atau di workshop A. Silakan, ada yang mau bertanya? Sudah diisi semua kehadirannya? Sudah ya, terima kasih. Pastikan lagi email yang dituliskan adalah email yang benar. Karena kakak waktu melihat pendaftaran ya sebelum hari ini, ternyata ada 4 teman kita, ya ada 4 teman kita yang email konfirmasinya tidak sampai ke emailnya karena ternyata emailnya salah. Jadinya ada 4 teman kita yang tadinya mau ikutan di sini nggak jadi karena emailnya salah. Nah, kakak mau kasih tahu juga bingung kemana ya kasih tahunya karena emailnya saja tidak benar. Jadi sekali lagi sebelum mengisi pastikan email yang dituliskan adalah email yang benar dan email yang aktif. Nah baik. Dari Ken. Ken kenapa nggak langsung ngomong aja Ken, malah bertanyanya Ken. Kak, Pluto masuk ke dalam susunan planet ya? Masuk. Planetnya bukan planet besar, planet mayor, tapi planet kerdil. Tadi itu aslinya masih masuk, tapi apa tuh karena 2008 udah dikeluarin dari planet. 2006. Iya maksudnya. Dikeluarkan itu dalam artian tidak lagi menjadi kelompok planet besar. Tapi dikeluarkan bukan berarti ada yang itu karena itu kan betul. Orang ada yang salah paham Pluto sudah dikeluarkan dari tata surya. Tidak, Pluto masih bagian dari tata surya. Bendanya masih ada, sehat-sehat saja ya. Tidak kemana-mana, masih berada di tempatnya. Hanya kelompoknya saja. Sama kayak kalian misalnya kalian sekarang kelompok kelas 3 SD misalnya. Tahun depan udah naik kelas. Jadi kelas 4, berarti kalian sudah tidak lagi masuk ke dalam kelompok kelas 3, tapi sudah masuk ke kelas 4. Contohnya seperti itu. Tapi masih bagian dari sekolah yang sama. Oke, kalian di sini coba kakak mau tahu di sini kelas berapa aja yang ada di sini? Yang sekolah kelas berapa aja? Kelas 4. Kelas 4. Saya kelas 5. Saya kelas 5. Baik. Ini Saya kelas 3. Kelas 3. Ini kelas 3.
Nisa kelas 4. Ya, kalau di kelas kalian, kelas 3, kelas 4, itu udah belajar belum tentang astronomi atau tentang tata surya di sekolah? Belum. Belum ya? Iya, kalau nggak salah nanti di kelas 5, mulai kelas 5 di semester 2, di mata pelajaran IPA, kalian akan mulai belajar tentang tata surya. Nanti guru IPA kalian akan mengajarkan tentang tata surya. Belum kok, di bukunya saya belum kok. Di bukunya saya masih peredaran darah. Semester 2. Ada? Ada nggak tentang tata surya? Belum ada, masih Belum ada. manusia. Atau mungkin kelas 6 kali ya. Intinya adalah nanti kalian akan belajar di kelas 5 atau kelas 6. Cuma kalian kejutkan guru kalian. Ya, kalian belum pernah belajar, ternyata kalian sudah tahu banyak. Kalian bilang sama ibu guru, karena aku sudah belajar di Planetarium Jakarta gitu ya. Oh, Iben kelas 5 juga ya, Iben. Iya. Kalian kejutkan guru kalian, guru IPA. Aku udah tahu tentang tata surya, aku udah belajar di Planetarium Jakarta. Aku diajari sama Kak Ajeng tentang tata surya, perbandingan planet. Wah, pasti seru ya. Pasti kaget, nanti guru kalian akan terkejut bahagia, kalian sudah belajar tentang astronomi dan tata surya. Karena memang kenapa sih bisa terkejut? Karena memang yang kita ketahui, astronomi itu belum menjadi mata pelajaran tersendiri ya. Kalau di SD adanya cuma IPA. Semua tentang ilmu pengetahuan alam itu diajarkannya di IPA. Di SMP, SMA adanya pelajarannya cuma fisika, atau biologi, atau kimia. Astronominya tidak diajarkan secara khusus ya. Tapi melalui Planetarium Jakarta kalian belajar tentang astronomi. Kalian kejutkan guru IPA kalian, aku udah tahu tentang tata surya, aku sudah tahu tentang planet-planet, diajarkan sama Kak Ajeng dan Kak Lutfi. Makanya kalian belajar bagian dari pembelajaran nanti di mata pelajaran IPA. Wah, teman-teman dari kelas atau dari workshop A sudah bergabung kembali dengan kita semua. Baik, ada Kak Lutfi sudah bergabung juga. Bagaimana Kak Lutfi tadi di kelas A? Wah, Terus senang tidak? sekali tadi di kelas. Anak-anaknya antusias, hebat-hebat, pintar-pintar semua. Kalau sih senang sekali nih bertemu dengan teman-teman yang berada dari berbagai tempat dan duduk rapi gitu ya. Kemudian memperhatikan Kak Lutfi dan mencoba aktivitas bersama. Senang sekali. Wah, seru sekali nampaknya ya. Sampai kita tunggu mana nih teman-teman dari A nggak pulang-pulang. Ternyata saking serunya. Sudah jam segini ternyata masih di sana. Sekarang sudah kembali. Sekarang kakak mau tahu dulu nih tadi misalnya ke Saci. Tadi belajar apa sih di kelas A? Coba dong ceritain Saci. Tadi untuk yang kelas B kakak udah bertanya banyak ke Sabita, ke Arai, kemudian ke Iben. Tadi mereka bercerita banyak sekali ternyata yang diajarkan sama kakak Ajeng. Belajar bulan. Belajar bulan, apa aja yang dipelajari? Kamu udah tahu apa aja tentang bulan sekarang? Bulan-bulan. Apalagi yang dipelajari di bulan? Hitam. Oh, tadi kakak ngeliat sempat ngintip di kelas kamu. Tadi Kak Lutfi bikin apa sih tuh yang dinampan? Ada bubuk susu, ada bubuk kopi. Tawa. Apa ya? Oh, kawah. Jadi Kak Lutfi mengajarkan tentang mendemonstrasikan ya, atau mencontohkan bagaimana kawah di bulan tercipta ya. Iya. Saci udah tahu ya, berarti Saci bisa bikin sendiri dong bagaimana bikin kawah bulan. Iya. Tidak bisa ya, pintar. Jadi kenapa sih bulan kelihatannya seperti bolong-bolong wajahnya? Karena banyak batuan tidak dilindungi oleh lapisan pelindung seperti bumi, jadi banyak lubang-lubangnya. Bumi kita kalau nggak punya atmosfer bisa jadi seperti bulan, karena banyak dijatuhi oleh benda-benda. Baik. Oke, sekarang kita sudah masuk kepada sesi terakhir untuk sesi workshop pagi. Teman-teman yang telah mengikuti workshop A tentang berbagi bulan yang sama dengan Kak Lutfi, dan juga teman-teman dari
Workshop B, jelajah tata surya dengan Kak Ajeng juga sudah belajar banyak, bersenang-senang di kelas masing-masing. Semoga dapat menambah pengetahuan adik-adik semua. Kalau kakak tadi bilang buat apa sih? Setidaknya bisa buat mengejutkan guru IPA kalian di kelas nanti. Aku udah tahu banyak tentang planet-planet dan sebagainya. Kalian akan belajari nanti di kelas 5 atau kelas 6. Nah, sekarang sebelum kita tutup sesi siang ini, mungkin di sini kita kedatangan tamu. Nah, di sini ada Ibu Premana W. Premadi. Beliau ini ternyata adalah seorang astronom. Sama seperti Kak Lutfi dengan Kak Ajeng. Nah, Ibu Nana ini juga ternyata adalah Kepala Observatorium Bosca. Kalian pernah dengar tidak? Ya, astronom bekerjanya di mana? Astronom salah satunya bekerjanya di observatorium, di sebuah kompleks dengan gedung besar yang ada teleskopnya di dalamnya. Nah, sekarang coba yuk kita semua pengen mendengar. Itu namanya itu bukan itu. Apa tuh itu bukannya ruangan teleskop yang besar tuh bukannya itu ya? Apa namanya? Apa namanya, Evan? Sebentar. Teleskop sih. Bukan. Teleskop alatnya. Kalau tempatnya apa? Kalau ilmuwan fisika atau biologi biasanya tempatnya itu laboratorium ya. Kalau astronomi namanya berbeda. Tahu nggak namanya apa? Tadi udah disebut padahal, Evan. Oke, sambil Evan berpikir, coba yuk kita sama-sama dengarkan. Ibu Nana, mohon satu patah dua patah kata untuk kita semuanya. Dipersilahkan. Selamat siang, adik-adik semua, kakak-kakak. Wah, saya terharu sekali lihat dan mendengarkan kalian tadi. Belajar, penuh semangat, banyak bertanya. Dan ya ampun, seperti Mas Raihan bilang tuh, ternyata sudah pada pinter-pinter adik-adik kita. Dan yang tadi Mbak Lutfi, Mbak Ajeng ceritakan itu, teman-teman udah pada tahu semua. Ya, luar biasa sekali. Dan ada yang pamer buku, ada yang tanya di luar angkasa ada virus atau enggak. Terus kita, ya sudah, kita rame-rame aja naik pesawatnya tentara ya, biar nggak lama-lama di bumi yang ada virusnya. Terima kasih ya adik-adik semua buat semangat belajar, buat cerita ke kami apa yang kalian suka dan apa yang kalian pikir. Ternyata ya waktu saya masih kecil itu ngalamin juga yang adik-adik rasakan sekarang. Ikutin sama bulan ya enggak? Kita pergi kemana bulan ikut. Kita ke situ bulan masih ikut juga. Ternyata tuh bulan gitu kan juga ke kalian. Nah sekarang kalian sudah tahu mengapa bulan ngikuti kalian. Ya selain pasti bulan sayang sama kalian, tapi juga bulan itu dilihat sama semua anak di seluruh dunia, termasuk kalian. Jadi terima kasih banyak untuk belajar, terima kasih banyak untuk pertanyaannya, dan mudah-mudahan masih senang main terus sama kita ya. Siapa yang masih mau main terus, belajar terus sama kita? Iya. Saya, Ibu. Asyik. Nanti boleh ya, Mas Raihan, Pak Widya, Mbak Mila, Mbak Agnes, semua kita boleh ya, masih main-main lagi. Nanti masih ada Mbak Yatni, Mbak Lutfi, Mas Hoba, Pak Ajeng yang ingin terus menemani kalian. Terima kasih banyak untuk semuanya. Selamat makan siang, jangan lupa. Yang sehat. Terima kasih, Bu Nana. Iya, itu dia. Terima kasih atas pesan dan kesannya. Nah, tadi Evan yang penasaran apa sih namanya tempat teleskop itu udah chat tuh. Itu namanya observatorium. Iya, observatorium namanya, betul ya. Tapi kalau Skopdom itu nama merek kayaknya ya. Enggak, aku bener loh. Skopdom itu adalah perusahaan yang membuat kubah untuk teleskop. Betul. Tapi kalau nama fasilitasnya atau nama gedungnya adalah observatorium. Betul. Jadi kalau
Kalau ahli fisika kimia di laboratorium, kalau astronomi di observatorium. Karena kita hanya bisa mengobservasi, hanya bisa melihat. Kenapa Kak Ajeng membandingkan ukuran planet pakai buah-buahan? Karena kalau ambil planetnya nggak bisa disentuh planetnya, makanya pakai buah-buahan. Kita hanya bisa melihat, makanya astronom kerjanya di observatorium, karena hanya bisa dilihat. Ya, apa tuh teleskop tuh bukan ada 2 macam ya? Cuman teleskop yang bisa dilihat, apa tuh teleskop observatorium sama itu kan teleskop radio. Teleskop radio, Evan bacanya apa sih kok udah sampai teleskop radio ya? Wah, lah udah baca radio. bukunya kok, udah baca sains. Baca bukunya. Kakak taunya radio tuh buat denger musik ya. Ternyata radio juga bisa menjadi observatorium. Betul sekali. Ternyata alam semesta ini memancarkan cahaya, tidak hanya cahaya yang kita lihat oleh mata. Ada banyak cahaya-cahaya lain yang dipancarkan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ada namanya cahaya X-ray, cahaya gamma, cahaya infrared, ada cahaya UV, betul. Oh, udah tahu juga ya, Van ya. Ada juga cahaya radio. Kalau pakai yang lain, melihatnya bukan pakai mata, tapi pakai alat khusus. Kalau radio menggunakan antena ya, betul Evan ya. Teleskop radio bentuknya kayak antena parabola ya. Iya, tapi ada yang lebih besar lagi, sampai ditaruh di itu, tapi nggak ditiangin. Iya, karena nggak ditiangin saking besarnya ya, seperti yang ada di kemarin sempat rusak ya, udah pensiun sekarang di Arecibo di Puerto Rico ya, betul. Tapi Cina sudah punya yang lebih besar lagi. Terima kasih Evan sudah banyak bercerita tentang kita, kepada kita tentang astronomi yang sudah dibaca oleh Evan. Banyak sekali pengetahuan kita ambil pada sesi workshop pagi hari ini dan sampai siang hari ini. Nah, sebelum kita semua, apa lagi? Apa tuh Evan tahu kenapa kenapa luar angkasa itu hitam? Karena mengandung materi gelap. Karena mengandung materi gelap. Apa itu materi gelap, Kak Evan? Iya, materi gelap itu. Materi gelap itu apa sih? 95% luar angkasa itu materi gelap. Materi gelap tuh kalau bahasa Inggris kalau nggak salah kakak sempat Dark matter ya, betul. Kakak sempet tuh ikut kuliahnya Ibu Nana tentang kosmologi, katanya tentang dark matter. Ternyata kabarnya udah sampai Evan ya tentang dark matter. Wah, luar biasa sekali. Apa tuh namanya juga? Juga itu galaksi itu intinya tuh bukannya itu ya black hole supermasif ya? Intinya galaksi? Iya, itu kan black hole supermasif aslinya. Intinya di dalam inti galaksi adalah black hole supermasif. Black hole. Makanya mereka berputar mengitari intinya gitu ya, mengitari pusat galaksi ya. Itu kan soalnya apa tuh black hole supermasif gede banget. Waduh, luar biasa. Evan kelas berapa sih, Evan? 5. Kelas 5 SD? Iya. Nanti kalau sudah lulus SMP SMA mau kuliah apa? Kayaknya sih Evan tuh pengen jadi dokter atau enggak astronomi. Jadi astronom. Mau jadi dokter atau jadi astronom? Kalau Evan mau jadi astronom, nanti ketemu sama Ibu Nana, ketemu sama Kak Lutfi. Pengen jadi paling hebat. Ketemu dengan Kak Ajeng dan yang lain. Ya, moga-moga kita doakan semua Evan punya pengetahuan yang sangat luas tentang astronomi, bisa melanjutkan sekolah, melanjutkan perkuliahan dan menjadi astronom yang handal dari Indonesia. Baik, terima kasih Evan. Wah, nampaknya kita nggak mau berakhir nih ya, karena banyak sekali yang kita ceritakan di sini. Tapi memang sudah waktunya kita beristirahat. Dan sebelum itu, kakak mau share. Tadi kakak sudah share ke teman-teman yang dari grup B. Sekarang karena dari grup A, di kolom komentar ada link yang kalian bisa buka. Silakan isi kehadiran workshop pada sesi pagi ini. Isi nama kalian yang lengkap, isi juga email yang aktif. Nanti kalau sudah selesai, kakak akan mengirimkan sertifikat kegiatan workshop pada pagi hari ini. Oke. Ada sih planet yang bisa kita tinggalin gitu selain bumi? Arai dan Sabita nggak mau udahan nih, mau tetap nanya. Ada nggak sih katanya planet yang bisa ditinggali selain bumi? Kakak nggak mau jawab, kakak mau minta tolong sama siapa ya? Kakak mau minta tolong sama Kak Lutfi.
Kak Lutfi tolong jawabin dong. Arai sama Oke. Sabita Arik sama bertanya. Sabita, menarik sekali ya pertanyaannya. Ada nggak sih tempat di luar sana, planet lain yang bisa kita tinggali ya seperti di bumi begitu ya? Ada nggak sih? Nah, kita lihat dulu deh contoh-contoh terdekat ya. Kita lihat di tata surya kita. Ada planet apa coba di tata surya kita? Ada planet Merkurius sampai planet ke-8 itu planet apa? Planet Neptunus ya. Nah, syaratnya kalau kita mau tinggal di sebuah planet, planet itu harus terbuat dari batu, harus terdiri dari batuan. Artinya kita punya 4 planet nih, ada Merkurius, ada Venus, ada Bumi dan Mars. Nah, buminya kita sembunyikan karena kan kita sudah tinggal di bumi ya. Jadi ada 3 planet yang menjadi pilihan, ada Merkurius, ada Venus, ada Mars. Nah, kita lihat satu persatu. Kalau planet Merkurius, planet itu kan sangat dekat dengan matahari ya. Nah, planet itu artinya sangat panas juga. Nah, selain sangat panas, planet itu juga tidak punya lapisan udara ataupun atmosfer. Jadi kalau kita mau bernafas di Venus, bisa di Venus lagi di Merkurius bisa tidak ya? Tidak bisa tentunya, karena tidak ada udaranya kan ya. Nah, berarti kita tidak bisa tinggal di Merkurius. Kita pindah lagi ke planet sampingnya, planet Venus. Planet Venus punya lapisan udara tidak? Punya atmosfer tidak? Tapi ya, Punya ya, punya. Atmosfernya bahkan sangat tebal sekali. Sayangnya, atmosfer tersebut didominasi oleh unsur karbon dioksida, bukan oksigen. Jadi kita tidak bisa nafas menggunakan karbon dioksida. Karbon dioksida itu adalah gas yang beracun. Kalau di bumi, kita bisa menemukan karbon dioksida dari mana coba? Dari asap kendaraan bermotor gitu ya contohnya, atau dari asap pabrik, atau dari tukang sate yang sedang bakar sate, itu keluar karbon dioksidanya. Nah, kita tidak bisa menghirup asap-asap itu. Jadi kita tidak bisa tinggal di planet Venus. Begitu. Lalu pindah lagi, pilihan terakhir nih di tata surya kita, planet Mars. Bisa tidak kita tinggal di planet Mars? Planetnya terdiri dari batuan, kita bisa injak, bisa, oke ya. Lalu, ada udara tidak di planet Mars? Ada. Ada oksigen tidak di Mars? Ada. Tetapi oksigennya sedikit sekali, sehingga kita tidak bisa menghirup udara di planet Mars karena oksigennya kecil, oksigennya sedikit sekali. Kita butuh oksigen yang lebih banyak, sehingga kalau mau tinggal di Mars harus diubah nih planet Marsnya ya, harus ditambahi oksigen yang banyak, harus dibuat oksigen yang banyak di sana. Kalau tidak, ya kita membawa tabung oksigen ke sana kemari di planet Mars begitu ya. Gitu. Jadi yang paling memungkinkan di planet kita untuk ditinggali yang terdekat ya planet Mars, tapi butuh usaha yang cukup jauh, usaha yang begitu besar dan artinya butuh waktu yang lama sekali agar planet Mars bisa ditinggali. Nah, selama kita berusaha untuk membuat planet Mars bisa ditinggali, kita harus menjaga bumi. Karena bumi adalah satu-satunya planet tempat tinggal kita yang sangat nyaman. Kita tidak perlu berusaha membuat oksigen. Oksigen sudah tersedia banyak di bumi, begitu ya. Siapa yang menyediakan oksigen di bumi? Ada pepohonan. Nah, jadi pepohonan itulah yang harus kita rawat, harus kita jaga, jangan sampai hilang pepohonannya, agar kita masih bisa tetap bernafas dengan nyaman. Gitu ya. Jadi tetap jaga bumi ya. Meskipun kita mau pindah ke planet lain, boleh. Mau berharap pindah ke planet lain juga boleh, tapi jangan rusak buminya. Gitu ya, harus tetap jaga dan lindungi bumi. Seperti itu. Terima kasih Kak Lutfi, semoga bisa menjawab pertanyaan Sabita dan Arai ya. Dibantu tuh sama Aditya di kolom chat bilang nomor 2 harus di Goldilocks zone. Goldilocks zone, kamu sudah baca? Udah kenal ya Goldilocks zone. Oke. Luar biasa, tapi bukan Goldilocks, tapi Goldilocks zone. Atau nama lainnya habitable zone. Namanya zona layak hidup. Betul ya Kak Lutfi ya? Betul sekali. Jadi di tempat itu kita bisa menemukan air dalam bentuk cairan. Jadi kita bisa minum air di situ. Nggak minum es ya, minumnya air. Betul. Terima kasih Aditya. Aditya yang mana sih, kelas berapa Aditya? Kelas 5.
Kelas 5 SD sudah belajar dan baca tentang Goldilocks zone, luar biasa. Aditya juga bilang terraform. Terraform itu apa, Aditya? Mars dijadiin bumi katanya si M tuh, Mars diijoin, ada tumbuh-tumbuhannya kayak gitu kan. Jadi terraform itu adalah langkah untuk membuat sebuah planet dibuat seperti mirip seperti bumi kondisinya ya. Wah, bacanya sudah sampai sana ternyata. Luar biasa sekali adik-adik dari sekolah dasar nih yang sudah banyak baca tentang astronomi. Baik, terima kasih banyak. Sekarang 11.46, 1 menit sebelum waktu yang pas kita untuk beristirahat sesuai dengan di rundown. Untuk itu, sekali lagi jangan lupa isi kehadirannya di link yang sudah kami share di kolom komentar. Setelah ini, adik-adik, kita acara workshop ini akan beristirahat sejenak sampai pukul 12.45. Ya, nanti kita akan mulai kembali pada workshop yang ketiga dan keempat atau workshop C dan D. Tapi workshop C dan D ini diperuntukkan untuk yang C untuk guru atau pengajar, yang D itu untuk umum. Untuk umum artinya mungkin ya kalian kalau mau ikutan boleh ke. Tapi yang jelas untuk sesi anak-anak, untuk sesi pelajar terakhir sampai di sini kami ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik semua yang sudah bergabung dan datang di kegiatan workshop astronomi untuk anak Indonesia, bagian dari kegiatan Pekan Astronomi Jakarta 2021. Semoga kita bisa bertemu lagi di acara yang lain atau dengan pandemi yang segera akan berakhir, mudah-mudahan kita bisa bertemu langsung di Planetarium dan Observatorium Jakarta. Jangan lupa juga berkunjung ke Bandung, mengunjungi Ibu Nana di Observatorium Bosca. Nanti bisa melihat benda-benda langit langsung melalui teleskop yang besar-besar di sana. Nanti akan juga disambut oleh Kak Lutfi di kelasnya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Widya Sawitar. Mungkin apa ada sambutan akhir? Sudah, terima kasih. Baik, kita beristirahat. Sampai jumpa lagi bagi yang mau bergabung di sesi siang. Sampai jumpa di pukul 12.45. Sekian dari kami, terima kasih banyak. Sebelum itu sekali lagi mohon maaf, kita ucapkan sama-sama yuk. Terima kasih kepada Kak Lutfi dan terima kasih kepada Kak Ajeng. Kita buka mic-nya, 1, 2, 3. Terima kasih Kak Lutfi. Terima kasih Kak Ajeng. Sampai jumpa lagi semuanya. Terima kasih juga.